Assalamualaikum teman-teman semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah, Bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Nah, di video kali ini tuh aku mau bercerita tentang lika-liku aku membangun tempat praktek bidan yang benar-benar kayak roller coaster gitu loh, naik turun naik turun naik turun gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalkan kita buka terus nanti langsung set naik terus gitu, ya enggak juga sih. Pasti ada dramanya gitu loh teman-teman. Ini aku cerita ya dari awal buka praktek tuh, pasti kita merintis dulu ya kan, habis merintis kan dari 0 pasien, terus beranjak naik gitu. Nah itu juga aku alamin guys, di tahun pertama itu agak sepi ya, terus tahun kedua udah mulai naik, ada 400 tahun ketiga. Nah habis itu aku inget deh, tahun ke-4 aku tuh udah mulai pindah praktek, pasienku makin banyak, partus juga makin lumayan, aku juga mulai bisa gaji karyawan gitu. Aku mengalami itu guys. Nah, terus turunnya itu pada saat aku waktu itu uh, zamannya ada COVID ya, tahun 2019 itu zamannya ada COVID, terus langsung itu aku membatasi pasien yang datang. Jadi kayak dulu kan misal ada pasien ya batuk pilek, kita bisa obatin lah ya kayak gitu. Nah kalau waktu COVID itu kan batuk pilek itu kan menyeramkan banget ya teman-teman ya. Ya udah pokoknya kalau waktu itu aku praktek tuh hanya menerima KB aja. Jadi waktu itu KB sama ANC. Kalau bersalinan juga aku mulai rujuk ke puskesmas terdekat gitu. Jadi biar di antigen dulu gitu, di swab dulu gitu. Udah mulai turun tuh tahun 2019. Ditambah waktu itu aku hamil kedua. Nah, setelah hamil kedua itu biasa kan, aku tuh kalau misalkan hamil kan hiperemesis ya. Jadi di situ aku udah mulai tutup total gitu loh teman-teman. Itu drama banget. Aku pernah nyoba pada saat aku hamil hiperemesis, aku paksain untuk buka praktek waktu itu. Nah, begitu aku datang ke tempat praktek, disusul dengan pasien kayaknya kurang lebih 4 orang, itu suntik KB. Itu aku kuat-kuatin guys, itu nyuntik 4 orang, itu aku udah gemeteran, lemes banget, pulang terus aku muntah-muntah. Di situ aku langsung, udah aku nggak mau buka lagi, kayak gitu. Ya Allah, aku akhirnya kuret ya, abortus, terus aku kuret. Habis itu aku mulai naik lagi, teman-teman. Aku udah mulai buka praktek lagi, aku udah mulai naik lagi, pasien udah mulai datang lagi. Dan waktu itu alhamdulillah ada bidan yang magang juga ya, yang bantu-bantuin aku. Alhamdulillah di situ aku naik lagi. Tahun kemudian aku hamil lagi dan aku hiperemesis dan lebih parah lagi, lebih parah banget. Ya udah, alhamdulillahnya waktu itu sebelum hamil tuh aku udah memutuskan untuk pindah dari kontrakan ya, maksudnya rumah sewa, terus aku pindah ke rumah sendiri. Nah di situ aku langsung stuck gitu, di situ hamil, hiperemesis, udah langsung tutup total lagi. Jadi pasien yang udah datang lagi, udah menanjak lagi, itu langsung drop gitu loh, langsung tutup total. Dan banyak pasien yang pasti kecewa ya sama aku, kayak aku tutup lagi kayak gitulah pastinya. Tapi alhamdulillah ada sebagian yang mengerti, yang deket-deket kan pasti ngerti ya kenapa aku tutup kayak gitu. Nah udah, karena kan waktu itu gimana ya teman-teman ya, dulu tuh jangankan untuk beraktivitas ya, aku bangun aja kan susah. Jadi aku itu nggak bisa ngapa-ngapain, dan aku harus diinfus, dirawat kayak gitu ya teman-teman. Ya sampai ini sehat alhamdulillah ya, sampai lahir.
Dan setelah lahir SC itu kan aku harus istirahat dulu ya kan, nggak langsung aku praktek. Nah di situ, nah saat itu aku mulai bangkit-bangkit lagi, itu aku harus ngumpulin pasien lagi, dan sekarang ini aku udah mulai aktif lagi guys. Aku udah kayak ngerintis berkali-kali lagi, makanya ya Allah aku pengen fokus. Cuman kan aku juga manusia ya teman-teman. Aku punya keterbatasan, aku punya kemampuan yang ya gini kayak gitu, dan Allah itu lebih tahulah kemampuanku itu seberapa gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ya teman-teman, alhamdulillahnya memang aku ya Allah berkah banget lah, orang tua aku didik aku ya aku jadi bidan gitu loh. Jadi apa ya? Walaupun nggak adanya pasien gitu, alhamdulillah aku masih punya channel YouTube ya teman-teman. Walaupun dari YouTube itu waktu itu aku dapatnya juga nggak terlalu besar ya, karena kan selama hamil itu full aku nggak bikin konten, terus nggak aktif YouTube, nggak pernah baca-baca komen, terus nggak pernah lihat subscriber sama sekali, nggak pernah lihat YouTube studioku sama sekali, bener-bener itu nganggur channel YouTubeku. Tadinya hampir aku nggak mau YouTube lagi kayak gitu, tapi ternyata pas aku hamil gitu subscriberku jadi naik drastis ya teman-teman, waktu itu sampai 10.000 subscriber waktu itu. Jadi aku pikir sayang ya, aku kan bangun channel YouTube itu kan sendiri gitu ya, jadi tahu jerih payahnya tuh kayak apa. Sekarang udah sampai 10.000 subscriber ya, masa ya aku mau ditutup gitu aja gitu. Akhirnya ya setelah lahiran ya aku alhamdulillah dapat endorse. Dari endorse itu aku mulai bikin video lagi guys, semangat lagi bikin video gitu ya, alhamdulillahnya dari situ. Terus alhamdulillahnya lagi ya teman-teman, seenggak seenggak ada nggak adanya pasien saat itu, aku itu masih jadi setelah melahirkan ya, aku masih dipercaya jadi narasumber di aplikasi Teman Bumil. Nah, jangan. Nah, ya alhamdulillah ya teman-teman dapat income-nya dari situ. Aku makanya bersyukurnya gitu. Aku tempat prakteknya tutup. Terus nggak ada pasien. Pasien menurun drastis karena aku memutuskan untuk tutup total ya kan waktu itu. Tapi ya di samping itu, alhamdulillah ya aku dapat suami yang sangat bertanggung jawab. Udahlah pokoknya kamu yang penting istirahat terus biar bayinya sehat gitu. Terus walaupun aku tempat prakteknya off, tapi kan yang online itu ada ya, kayak channel YouTube sama narasumber Teman Bumil gitu. Kalau dari channel YouTube, aku kan bikin konten-kontennya kan daily ya teman-teman, jadi bisa kayak gini nih sambil sambil main sama anak, sambil bersih-bersih, sambil jaga praktek kayak gitu kan, aku bisa disambi-sambi gitu ya. Nah, kalau untuk Teman Bumil itu kan juga online ya, nggak video call, tapi aku balas-balas chat-chat dari pengguna aplikasi ya. Jadi aku tuh bisa balas-balas chatnya itu ya sambil tiduran, sambil ngomong anak, sambil nyusuin, kayak gitu. Jadi sama sekali nggak mengganggu aktivitas aku ngasuh ini gitu loh teman-teman. Makanya ya alhamdulillah banget itu dapat income-nya dari situ. Aku bersyukur banget lah jadi bidan gitu loh teman-teman. Nggak ada nggak ada ruginya lah orang tua kita ngedidik kita, karena ya akhirnya kayak gini, kalau misalkan kita ada kemauan terus kita kreatif kayak gitu ya, sebenarnya ya bisa. Jadi kita nggak 100% mengandalkan ke tempat praktek. Kalau misalkan tempat prakteknya kita lagi down gitu, ya kan yang lain ada gitu, ada pemasukan yang lain gitu, yang online gitu. Kan bisa dari Instagram, kalian bikin reel, kalian bikin konten-konten di Instagram atau di YouTube kayak gitu kan bisa. Terus kayak gitu aktif di Teman Bumil, aktif di aplikasi. Ada juga yang lain lah, sekarang teknologi makin canggih ya. Jadi
apa namanya, kita dapat income itu nggak cuman yang dari apa namanya, dari offline-nya aja gitu loh teman-teman. Ya gitulah, itu lika-liku aku dari buka praktek bidan sampai sekarang. Itu aku juga alhamdulillah ngerasain dulu waktu pasiennya lumayan, terus ada karyawan, terus itu lumayan banget lah. Ya semoga aku kedepannya nanti bisa kayak gitu lagi ya teman-teman, atau bahkan lebih dari itu. Kalau sekarang sabar dulu, ini ngasuh anak dulu, ini anakku sehat alhamdulillah, sampai nanti ya bisa dilepas lagi, udah mandiri gitu, nanti aku mulai fokus lagi. Kalau sekarang ya sebisanya lah, pokoknya ada pasien yang bisa aku tanganin ya aku tanganin, kalau nggak bisa udah aku bilang ke pasien aja kalau misalkan maaf saya nggak bisa karena lagi ada si kecil gitu-gitu. Nanti pasien juga ngerti sendiri guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Si dedeknya kayaknya mau bobo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke, 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 oke. Kita keluar dulu ya. Dadah teman-teman semuanya.